Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, para bapak ibu saudara jamaah salat isya, salat nur ingkang sangat hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan kajian hadis ahkam. Pada tema atau kontennya kita akan bahas tentang satu kasus Rasulullah sholat zuhur kemudian lupa membaca tahiyat awal. Pernah Pak ya? Sering atau pernah? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kualitas hadisnya sahih nomor 829, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahih Muslim nomor 570 dari sahabat Abdullah bin Buhainah. Sahabat Abdullah bin Buhainah termasuk, mohon maaf, ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah. Tirmidzi nomor 19, Ibnu Majah, Sahih Ibnu Majah nomor 391 dari sahabat Abdullah bin Buhainah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sholat bihim, sholat bersama sahabat alias sholat berjamaah. Imamnya sedang, imamnya Rasulullah. Nanti imam sholat al-zuhur, sholat zuhur berapa rakaat? 4 ya. Sholat zuhur 4 rakaat. Faqama fi raka'ataini ulayaini. Ketika Rasulullah berjamaah bersama sahabat sholat zuhur, tatkala dapat 2 rakaat, semestinya pakai tahiyat awal, walam yajlis, ternyata Nabi gak pakai tahiyat awal. Nah, ini kalau di Surabaya, leono imam lali gak tahiyat awal, mesti rame masjid sholat. Subhanallah, gitu kan? Lagi apa? Subhanallah. Itu tidak benar. Yang benar di mana? Ini hadisnya Pak. Walam yajlis, Nabi gak pakai tahiyat awal. Faqaman nasu ma'ahu, maka para sahabat dan umat Islam yang menjadi makmum Rasulullah ikut berdiri juga tanpa tahiyat awal. Nabi semestinya tahiyat awal, Nabi berdiri untuk rakaat ketiga, ternyata mungkin lupa. Makmum juga tidak ada yang berteriak subhanallah, semuanya berdiri. Pelajarannya apa? Pelajaran pertama adalah Nabi lupa. Lupanya Nabi itu sebagai tasyrik, contoh syariat. Artinya apa? Misalkan pulau panjenengan sedaya, kita semua Bapak Ibu sholat berjamaah, ada kasus imamnya lupa gak tahiyat awal, panjenengan sebagai makmum kudu memaklumi, harus memaafkan. Wong jenenge lali. Sapa sing pengen lali Pak? Ada orang pengen lali Pak. Waktu bulan puasa pengen lupa bahwa dirinya sedang puasa, maka dapat kopi baru pengen ingat. Wah, itu gak boleh Pak. Nah, jadi pelajaran pertama, misalkan panjenengan sholat di mana saja, imamnya lupa gak tahiyat awal, lupa gak kunut kalau kunut, atau lupa gak baca Fatihah. Ada. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul wasyiyah. Lupa gak baca Fatihah. Panjenengan memaklumi. Nanti caranya kita kasih tahu bersama, belajar bersama caranya bagaimana supaya imam itu ingat. Dalam mengingatkan imam yang lupa bacaan, dalam mengingatkan imam yang lupa gerakan wajib, bukan gerakan sunnah. Mengapa para sahabat tidak mengingatkan Rasulullah? Ketika Rasulullah gak pakai tahiyat awal alias lupa gak tahiyat awal, kok sahabat semuanya ikut berdiri tanpa mengucapkan subhanallah? Karena tahiyat awal hukumnya sunnah.
Sunnah apa? Sunnah al-abad. Sunnah abad itu apa? Abad yang mendekat wajib. Artinya ketika orang meninggalkan sunnah abad, sangat dianjurkan untuk ditempel atau diganti dengan sujud sahwi. Dan bisa terang dari jelas ya? Sambut, lanjut sambut. Sambut. Oke, jadi kasusnya Rasulullah lupa ayat Allah, harus berdiri. Nah, bagaimana kalau kasus itu misalkan di sini imamnya lupa, gak pakai ayat awal, sudah kadang berdiri Pak. Allahu Akbar, berdiri rakaat ketiga. Kemudian makmum yang gak ikut kajian-kajian semacam ini gak paham, langsung teriak Subhanallah. Kalau ibu kan begini, begini Pak ya. Fa'ala rijal at-tasbih wa'ala nisa at-tasbih. Bagi bapak-bapak baca tasbih Subhanallah. Ibu-ibu cukup tepuk tangan ini. Jadi punggungnya tangan kanan dipukulkan ke telapak kiri. Jangan begini. Salah. Cepat. Nah, bagaimana kalau imamnya sudah berdiri, makmum karena gak paham, makmumnya gak pernah ikut ngaji, langsung bilang Subhanallah. Imam itu kalau diteriaki Subhanallah mesti gopo Pak, gimana? Mesti gopo Pak. Makanya kalau baca Subhanallah jangan bentak-bentak Pak, kembang disuruh. Wah, pelan-pelan Subhanallah. Nah, gitu Pak. Jadi pelan. Jadi ketika imamnya sudah berdiri tegak, ternyata ada makmum yang kurang paham, sehingga makmumnya bilang Subhanallah. Imamnya bingung, akhirnya imamnya turun duduk tahiyat awal. Maka status hukum sholatnya imam batal. Kenapa imamnya batal? Karena posisi imam sudah berdiri tegak untuk rakaat ketiga. Berdiri dalam sholat hukumnya wajib, sedangkan tahiyat awal hukumnya sunnah al-abad. Al-wajibu la yutraku bis-sunnah. Perkara wajib tidak boleh ditinggalkan gara-gara mengejar perkara sunnah. Jika dipaksakan, orang berdiri diteriakin Subhanallah, duduk di tahiyat awal, maka sholatnya batal, imamnya batal. Barang imamnya batal, makmumnya batal. Kok ngerti? Ayo. Karena imamnya batal. Jadi walaupun yang batal imamnya, maka makmum batal. Kenapa? Karena makmum ikut pada imam yang batal. Kasus ini bukan hanya terjadi pada sholat isya, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, tapi juga bisa jadi sholat subuh, yaitu lupa kunut. Imamnya lupa kunut, wis mau sujud, Allahu Akbar, mau sujud Pak, sudah nempel. Karena makmumnya wis fanatik, Subhanallah, kunut mam, Subhanallah, kunut mam, dalam hatinya, kunut mam dalam hatinya, tapi disangka mengucapkan Subhanallah. Akhirnya imamnya berdiri untuk kunut, maka sholatnya imam batal. Barang sholatnya imam batal, makmumnya batal. Kenapa? Karena ikut pada imam yang batal. Jelas Pak ya? Nah, loh gimana? Kita kan sudah terbiasa menghibur saking misalnya kita familiar dengan ucapan Subhanallah, kan betul Pak ya? Itu Subhanallah, ya apa itu? Makmum bilang Subhanallah itu tidak dosa dan tidak batal sholatnya. Bagaimana? Nah begini Pak, kalau imamnya itu lupa tahiyat awal, belum berdiri tegak, baru begini, baru mau
mau bilang Allahu Akbar, makmum bilang subhanallah, langsung duduk lagi posisinya tidak batal. Orang Malaysia menyebutnya ta'ape alias tidak batal, sholat bisa dilanjutkan, jamaahnya dilanjutkan, makmum juga tidak batal. Kalau masih hanya berdiri, tapi kalau sudah berdiri batal lah. Ya, jadi imamnya baru berdiri Pak. Diteriakin subhanallah itu tidak batal. Kalau begini, diteriakin subhanallah itu tidak batal. Kalau begini, diteriakin subhanallah ke atas, jangan turun. Apalagi sudah begini, tidak boleh turun. Sebab kalau turun maka dianggap meninggalkan perkara wajib untuk sunnah hukumnya membatalkan sholat. Oke, pertanyaannya, bagaimana? Ini dikembangkan dalam hadis ini Pak. Bagaimana kalau imamnya itu lupanya sesuatu yang tidak bisa diucapkan dengan subhanallah? Contoh, ada kasus saya Pak, imam sholat zuhur di satu masjid, lupa sujud kedua. Ayo, saya rakaat keempat sholat zuhur, sujud pertama rakaat keempat, duduk di antara dua sujud, kesuwen. Akhirnya kesuwen, terlanjur baca tahiyat akhir. Ketika saya salam, assalam, makmum satu masjid Pak, subhanallah, kaget. Saya kagetnya karena bukan subhanallah, teriakannya bareng. Jadi banyak masjid penuh Pak, karena dengar ada kajian saya penuh. Subhanallah agak keras, kaget Pak. Salam di subhanallah, assalamualaikum subhanallah. Spontan saya berarti perkiraan saya kurang rakaat. Akhirnya saya berdiri, teriak lagi Pak, subhanallah, bingung, turun, duduk, subhanallah, bingung saya. Saya setuju, salam subhanallah, tahiyat salah, berdiri salah, duduk salah. Akhirnya ada guru penyelamat makmumnya, ada yang bilang begini Pak, subhana rabbiyal a'la. Langsung saya nyantol, sujud dong. Coba Pak, cuma gak yakin aku. Coba sujud Allah, ternyata betul. Berarti kurang sujud, itu pintar Pak. Juru penyelamat. Makmum harus begitu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung baca surat. Suratul anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Belum baca Fatihah. Makmum jangan teriak subhanallah, bingung. Subhanallah, jadi imam salahku apa? Gak baca Fatihah Pak. Maka makmum kewajibannya adalah membacakan Fatihah awalnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul wasyah. Kata imam, makmum bilang alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu, benar itu. Maka imam pun juga Fatihah. Harus baca ayat satu, baca dipotong. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Cari makmum. Fatihah. Alhamdulillah. Batal. Bilang Fatihah batal. Alhamdulillah batal. Harus baca ayat sempurna. Allahu Akbar. Kasus surat salah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika
ghaffara. Baca subhanallah. Innahu kana ghaffara. Langsung jawab. Innahu kana tawwaba. Gitu Pak. Baca innahu kana tawwaba. Itu benar. Baca tawwaba. Innahu kana ghaffara. Jadi Imam tawwaba. Batas. Itu dianggap dolenan itu. Baca ayat sempurna. La yasluhu fi shalah kata Rasulullah illa al-qira'ah wal adhkar wal adhiyah wat tasbih. Al-hadits kama qala. Tidak pantas dalam sholat komunikasi. Yang pantas adalah baca ayat Quran, zikir, tasbih, doa. Selain itu tidak boleh. Komunikasi tidak boleh. Nang rumah ya. Nah, jadi untuk sholat nanti tak tunggu di rumah. Itu datang Pak. Walaupun kamu ngomong. Sholat, Allahu Akbar, ada anak kecil main. Datang Pak, walaupun kamu datang. Ada yang ini, ada tamu Pak, waktu sholat, Allahu Akbar, sholat zuhur. Ada tamu, tuh, semua itu, nah ini Pak. Datang Pak. Semestinya kalau dalam sholat ada tamu, panjenengan diperintahkan dalam fikih suruh mengeraskan bacaan Allahu Akbar. Assalamualaikum. Tamunya di luar rumah, panjenengan sholat di dalam rumah, panjenengan baca. Kabirawan, baca apa yang sedang dibaca panjenengan? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Assalamualaikum. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kurang. Enggak usah ditambahin lah, baca biasa keras. Kalau makmumnya lihat, ini kan kasus tamunya gak lihat kita. Kalau kasusnya tamu itu lihat posisi kita sedang sholat, kita sholat di sini, ada tamu di luar Pak, kan lihat. Panjenengan tinggal dulu betul? Tinggal betul? Nah, kalau sholat, panjenengan Assalamualaikum. Tangan saya meniru Rasulullah. Wa basatu rafa ayatahu wa basatu kafahu. Nah, Assalamualaikum. Cukup. Ini adalah jawaban salamnya Rasulullah dalam hadis. Kalau tamu, Assalamualaikum. Tangannya. Jika tamunya melihat kita sedang sholat, cukup satu kali. Walaupun salamnya 3 kali. Assalamualaikum. 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 Jangan. Cukup satu kali walaupun salamnya berulang-ulang. Nah, oke. Ini beberapa kasus Pak ya. Kemudian ada kasus imamnya itu lupa di dalam salah. Jadi imamnya itu begini Pak. Waktu habis tahiyat akhir gimana ini kami ngelamun, gak pakai salam, langsung astagfirullahaladzim. Bingung makmumnya Pak. Ini apa ini? Cari salam dulu. Semestinya imam assalamualaikum, imamnya baca astagfirullah, subhanallah, assalamualaikum. Itulah diingatkan dengan bacaannya setelah bacaan subhanallah. Ya, dalam mengingatkan imam itu siapa yang berhak? Semua makmum statusnya sama, haknya sama-sama boleh sama-sama harus mengingatkan imamnya. Jadi semuanya sama Pak. Boleh bunyi semua, boleh makmum bunyi semua, boleh, pokoknya jangan membentak. Tentunya tidak boleh seperti istighosa 1, 2, 3 subhanallah walhamdulillah. Itu istighosa itu Pak. Ini sholat tuh. Kalau sholat ya sampai kapan subhanallah diucapkan dalam kasus sholat isya? Sholat isya panjenengan dapat 4 rakaat, semestinya tahiyat akhir. Waktunya tahiyat akhir, imamnya berdiri rakaat kelima. Salah nubuatan. Salah nubuatan.
salah. Sholat isya dapat 4 rakaat, semestinya tahiyat akhir imamnya berdiri rakaat kelima. Maka makmum berkewajiban mengingatkan imam dengan ucapan subhanallah, jangan ikut berdiri walaupun imamnya nggak mau duduk. Sebab dalam banyak kasus ketika imamnya nggak mau duduk, diteriakin subhanallah oleh makmumnya, subhanallah, kata makmum, subhanallah, ibu-ibunya punya cepat, subhanallah, cepat, subhanallah. Imamnya tetap berdiri untuk rakaat kelima, maka makmum tidak boleh ikut berdiri. Biasanya makmum ketika harus putus asa, imamnya gak duduk, makmumnya ikut berdiri. Itu tidak benar. Kenapa imam tidak boleh diikuti? Karena imamnya lebih rakaat. Semestinya makmum tetap duduk seraya mengingatkan subhanallah. Lalu bagaimana kalau nggak betah Pak, kegetan atau kebelet Pak, posisi imamnya 5 rakaat panjenengan nunggu, boleh panjenengan mufaroqah. Mufaroqah itu bisa ke imam, hatinya bilang, wis aku nggak benar imam, wis benar kok dalam hatinya. Tidak perlu geser tempat, tidak perlu posisinya dirubah, enggak, cukup posisi semula. Dalam hatinya mengatakan saya gak ikut imam belum bertemu Imam Malik yang disebut dengan mufaroqah. Berarti panjenengan imam yang berdiri dengan imam panjenengan langsung tahiyat akhir, langsung salam. Itu pilihan pertama. Lain misalkan panjenengan boten kesusu, boten keburu, maka tunggulah imam itu sampai duduk dan tahiyat bersama-sama dan salam juga bersama imam. Kenapa? Ini yang lebih afdal. Kenapa? Karena filosofi syariat sholat berjamaah itu adalah kebersamaan, berangkat bareng, mulai bareng. Itu jamaah. Kalau berangkat bareng, mulai gak bareng, itu namanya kurang afdal. Kebaik. Makanya kalau bisa sholat jamaah di masjid itu sholat itu kalau tidak ada kepentingan normal, panjenengan ikut imam Pak. Imam lopo imam itu. Imam itu lopo, wiritan melo wiritan. Imam lopo, dungo melo dungo. Imam lopo, batuk, ya melo batuk. Jadi apa yang sampai ambil bersama, syukur-syukur ada tradisi salam salaman dilanjutkan kemudian pulang bersama. Syukur-syukur kalau ada makan bersama. Nah, saya lanjutkan hadisnya. Ketika falamma hatta idza qada sholata, ketika Rasulullah menyelesaikan sholat yang 4 rakaat, tahiyat akhir, wan qadar nasu taslimahu, makmumnya yaitu para sahabat nunggu salamnya Rasulullah. Jadi 4 rakaat selesai sholat apa tempat dulu ya, yang 4 tahiyat awal tadi ada 4 rakaat selesai, baca tahiyat selesai, makmumnya nunggu Rasul salam. Ternyata geletek Rasulullah dilalak, kabbara wa huwa jalisun wa sajada sajdatain. Ternyata Rasulullah baca takbir Allahu Akbar, sujud sahwi 2 kali, subhanallah la yanamu wa la yasum. Masuk jidat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Qabla an yusallimah, sebelum salam, thumma sallama, kemudian salam. Ini dalil hadis yang paling kuat yang menjelaskan dasar rukun sujud sahwi itu 2 kali dan posisinya sebelum salam. Sebelum salam. Saya baca di dalam beberapa versi, sedikitnya dalilnya sujud sahwi itu ada 13, sedikitnya, bisa lebih. Yang saya temukan ada 13 dalil hadis sahih semuanya, dan itu disebutkan 2 kali sujud, posisinya sebelum salam. Kok ada penjelasan dari Ustaz atau hadis yang menjelaskan bahwa sujud sahwi itu dilakukan selesai salam? Memang ada. Pernah Rasulullah, nah ini tahu. Rasulullah sholat duhur, sholat isya, 2 rakaat langsung salam. Ditegur oleh sahabat, Rasulullah,
Aku suruh ke sholat al-nasi. Rasulullah panjenengan itu mengkosong sholat atau lupa 2 rakaat. Langsung Rasulullah balik masjid, saya lupa. Rasul berdiri nambah 2 rakaat, kemudian selesai salam Rasulullah sujud. Ini yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama bahwa sujud sahwi selesai salam. Tapi ini tidak kuat. Jumhur ulama mengatakan sujudnya Nabi setelah salam itu, kata jumhur ulama, bukan sujud sahwi tapi sujud syukur. Apa yang disyukuri? Yaitu sholatnya yang 2 rakaat sempurna menjadi 4 rakaat. Nah, ini masalah khilaf ya, perbedaan pendapat di antara ulama. Hadis yang saya baca tadi, lupanya Rasulullah tahiyat awal, kemudian sahabat semua ikut tidak pada tahap awal tanpa mengucapkan subhanallah, yang kemudian diakhiri nanti disempurnakan dengan sujud sahwi sebelum salam. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh 7 rawi antara lain Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan imam-imam yang lain jumlahnya 7 dalam hadis yang saya baca. Nah, jelas Pak ya. Baik, sebelum lanjut, mari kita kumpulkan. Ada pertanyaan? Silakan yang mau tanya. Enggak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Siap. Mau menyampaikan masalah kaitan dengan masalah sholat. Ini makmum ya. Siap. Karena makmum itu saking konsentrasinya kan matanya kan terpejam. Setelah terpejam ternyata dia ketinggalan rakaat. Ketinggalan rakaat. Ternyata setelah sana itu salah, saya masih berdiri karena kan merem sakit konsentrasinya. Nah, kebetulan imamnya nggak begitu terdengar. Nah itu sujud sahwinya, terus akhirnya setelah selesai itu sujud sahwi. Siapa makmumnya? Makmumnya. Imamnya? Tidak. Imam benar, yang salah itu yang makmumnya. Baik, itu Pak ya. Ya. Jadi makmum tadi itu semestinya tidak perlu sujud sahwi. Walaupun dalam sholat itu semestinya makruh hukumnya memejamkan mata. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kan sholat zuhur kan sore, imamnya dapat 2 rakaat, makmumnya 1. Allahu Akbar. Gak boleh. Makanya ulama kan melarang sholat merem itu makruh hukumnya sholat sambil memejamkan mata itu karena tasyabbuh bil Yahud, menyerupai orang Yahudi dari kaitannya. Ya hikmahnya begitu, biar tahu gerakan imam. Karena di dalam sholat berjamaah andaikan pun tak dengar suaranya, disuruh melihat orangnya. Itu penting. Kalau merem Pak, memeremkan apa? Memejamkan mata, ya gak dengar, ketinggalan terus itu. Jangan, tak boleh lah, tak boleh. Aku gak ngerti lah, ini merem gak boleh. Ya gak apa-apa. Ini gak ngerti, jadi orang gak ngerti, gak apa-apa. Nah selanjutnya, Bapak Ibu, Bu, Ibu kalau sholat gak usah memejamkan mata, ya. Harus melek, cukup konsentrasi pada bacaan, kentangan mata ke tempat sujud sambil memperhatikan gerakan imam. Loh, katanya suruh khusyuk itu bukan berarti lupa ingatan Pak. Nah, orang terkadang memahami khusyuk akan lupa ingatan. Bahkan sahabat sholat Pak melihat ada yang lewat. Kan banyak dalam hadis Ruktul Aswadain, yang suruh bunuh ada 2 hitam, dua hewan hitam, yaitu kalajengking dan ular. Artinya Pak Rasul ketika memerintahkan Ruktul Aswadain, bunuhlah ketika menemukan 2 binatang hitam yaitu berbahaya, yaitu kalajengking dan ular. Waktu itu berarti Rasulullah memerintahkan sholat itu tidak boleh memejamkan mata, sebab merempak. Gak kayak yang bunuh orang, jangan-jangan bukan bunuh, bunuh asu, makanya jangan, tidak usah memejamkan mata, diperlihatkan tapi sudah melek
serta konsentrasi. Apa lagi? Oke, masalah lanjut. Ngajak. Yang kedua masalah jamak itu. Masalah jamak itu ada pengertian dua. Yang pertama 4-2. Ada yang 2-2. Maksud saya gini, ada yang jamak setelah duhur, setelah duhur terus selesai, terus langsung ditambah jamaknya 2 rakaat. Ada yang 2 rakaat langsung 2 rakaat. Itu yang kedua. Terus yang ketiga Jamak kosong. Jamak kosong. Oke. Terus yang Baik, saya jawab dulu ya. Oke, gitu. Jadi jamak kosong itu pilihan dan anjuran, rukhsah. Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'amihi. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang memperlihatkan bekas nikmat Allah. Apa nikmat Allah dalam penafsirannya? Antara lain adalah rukhsatus safar, kemurahan dan dispensasi ketika bepergian, yaitu jamak kosor. Makanya Bapak Ibu kalau bepergian jauh, jarak masafir qasri, dipersilahkan, dianjurkan untuk jamak kosor. Dan misalkan panjenengan masuk masjid waktu perjalanan, imamnya gak jamak, gak kosor, alias sholat fardu zuhur 4 rakaat, panjenengan ikut 4 rakaat, tapi niat jamak dengan asar nanti. Seusai ikut imam lokal, imamnya di masjid itu, panjenengan berdiri lagi untuk sholat asarnya di kosor menjadi 2 rakaat. Jadi 4-2. Ada yang jamak kosor dua-duanya. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Boleh, apa? Ada yang 4-4, zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat. Apa? Cuma tidak dapat kesunahan kosor sholat. Nah itu Pak. Makanya dianjurkan semua rukhsah itu dilakukan. Karena rukhsah itu kan pemberian anugerah Pak, yang tidak diberikan pada umat terdahulu, khusus umat Nabi Muhammad. Kata balik. Yang ketiga, satu lagi. Ini pas sholat di masjid. Masjid ternyata kita sudah selesai sholat dulu samanya Pak. Terus kita sholat sunat baca dulu. Tiba-tiba ada ada jamaah nggak ikut imam. Nah itu dia kan sholat dulu, kita sudah sholat sunat. Terus bunyi Ustaz. Bagaimana sikap kita sebagai orang yang sedang sholat sunat? Kok ada yang jauh yang ingin bermakmum untuk sholat dulu? Lanjutkan saja sampai aja. Sebab banyak kasus ketika orang itu sholat sunnah, ada yang jauh langsung boleh. Jangan, saya sholat sunnah, itu gak boleh Pak. Batal sholat itu. Ada yang membatalkan begitu, itu batal, gak boleh. Ada juga yang gak begitu Pak. Ketika dijauhin tangannya begini. Jangan, sudah gak boleh ikut gitu Pak. Gak usah. Panjenengan sholat sunnah dijauhin, jangan mau urusan dia. Geletek 2 rakaat salam makmum tadi yang jauh geletek 2 rakaat aja urusan dia. Makanya kita itu kalau berjamaah itu kalau bisa antara imam dan makmum itu podo ngerti sholat apa. Iki sholat 4 rakaat zuhur atau zuhurnya 2 rakaat gitu. Kalau ngerti itu biar apa? Biar gak was-was Pak. Saya kemarin ketika pulang dari Jeddah numpak pesawat Saudi Airline ya. Kemudian saya sholat, kan ada semacam musola kecil itu. Ada jemaah di situ. Saya ragu. Ini saya mau kosor, khawatir imamnya nggak kosor. Kemudian saya mau nggak kosor, imamnya kosor, bingung. Akhirnya tak enteni 2 rakaat, nggak langsung salam, nggak langsung takbir saya. Sebab kalau saya langsung takbir bahaya. Saya sudah lihat kosor, imamnya ternyata nggak kosor. Nah, baik. Akhirnya saya perlu 2 rakaat. Setelah ketahuan, oh ternyata tidak kosor, langsung kita sholat biasa Pak. Saya kira gitu ya. Jawabannya silakan Pak. Ini saya jawab yang ini dulu. Apabila saya berbuat kejelekan, akankah balasan jatuh kepada saya atau jatuh pada anak cucu saya, atau jatuh pada saya pada kehidupan di alam yang lain? Wah, kayak pertanyaannya puitis sekali. Ya Allah, saya namanya
Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Jadi begini, di dalam Quran itu ada penjelasan begini. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ketika kalian berbuat baik, maka kebaikan yang kembali pada diri kalian. Sebaliknya ketika berbuat buruk, berbuat jelek, kejelekan yang kembali pada diri sendiri, bukan kembali pada orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang lain tidak akan menanggung dosa kita. Kita tidak akan menanggung dosanya orang lain kecuali ada hubungannya. Contoh, si A memberikan contoh cara maling yang baik pada si B. Akhirnya ilmu maling itu diamalkan oleh si B, maka kemudian si A itu selalu mendapatkan kucuran dosa dari si B. Itulah yang disebutnya sunnatan sayyi'atan. Rasulullah bersabda, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa berbuat baik, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahala dari sunnahnya itu, dari amalan itu. Wa ajru man amila biha, dan dia juga dapat pahala orang yang mengikuti amalan tersebut. Bapak menciptakan di musola ini kegiatan tiap malam Jumat diadakan baca Yasin dan tahlil. Kemudian kebiasaan itu pada generasi berikutnya dilanjutkan, maka pencetus bacaan Yasin berjamaah di musola ini akan selalu mendapatkan kucuran pahala. Falahu ajruha wa ajruna man amila biha. Dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang beriman tanpa dikurangi pahala sedikit pun. Sebaliknya ketika dia memberikan contoh sunnah sayyi'atan, memberikan contoh yang jelek, amalan jelek, kemudian diikuti oleh orang lain kejelekan itu, falahu wizruha, dia mendapatkan dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosanya orang yang mengikutinya. Makanya Bapak, saya sarankan, walaupun misalkan andaikan mau berbuat jelek, jangan di depan umum, kudu singetan, penggano saya mengikutinya, walaupun saya tidak menganjurkan berbuat jelek. Andaikan misalkan makanya orang dulu itu Pak, ojo terang-terangan, singetan. Itu orang dulu Pak, tapi sekarang boten Pak. Coba sekarang Pak, di depan rumah panjenengan ada anak lanang wadon pacaran, dia apa panjenengan? Biasa aja, ya betul. Coba orang dulu Pak, orang lanang wadon, jangankan pacaran, lewat ayo loro Pak, nggak benceng lewat langsung, ngapain? Bukan mahal, itu Pak, bahkan di sawah, oh iya Pak, ini keren, Pak. Saya kira gitu ya, ini pertanyaannya. Jadi balasannya pada orang yang melakukan, bukan pada anak turunannya. Apakah di dunia atau di akhirat? Itu urusan Gusti Allah. Ada dosa yang disegerakan balasannya di dunia. Apa itu? Uququl walidain, durhaka pada orang tua. Salah satu di antara 3 dosa yang disegerakan laknat dan azab yang ada. Uququl walidain, yaitu durhaka pada orang tua. Makanya ketika kita merasa bersalah orang tua, segera minta maaf. Bagaimana kalau sudah almarhum, orang tuanya sudah almarhum, ingin minta maaf atau berbuat baik pada almarhum, minimal 2 perkara yang harus dilakukan oleh anak. Sebagaimana penjelasan saya dulu. Apa itu? Pertama, mendoakan orang tuanya. Yang kedua, melanjutkan kebiasaan orang tuanya. Kebiasaannya dilanjutkan. Orang tuanya dulu ketika menjelang maulid, mesti murid lampu nyapu-nyapu di musola, lanjutkan kebiasaan itu. Itu Pak, insya Allah almarhum senang pada apa yang dilakukan oleh siapa? Oleh anaknya. Kata si santri, baik ini, ya, Allah pengen leret atau benar, ya, apa orang tuanya meninggal 8
bapaknya almarhum. Yo. Terus pekerjaan apa yang paling bagus Pak Yai? Kata si santri. Lanjutkan pekerjaan almarhum bapak. Baik Pak Yai, pulang. Sampai rumahnya, si santri ini tanya sama ibunya, Bu, bapak pekerjaannya apa Bu? Almarhum Bu. Ibunya langsung dan tanya kenapa nih bapak punya satu wis gak wis mati nah coba tambahin gak apa-apa Bu. Kata Kiai suruh tanya pekerjaan bapak apa. Oh kata Kiai, iya. Mana bapak mau maling nah. Dilanjutkan Pak. Nah itu tidak boleh. Yang dimaksud dengan lanjutkan perbuatan kelakuan bapak atau ibu adalah perbuatan yang baik. Itu minimal dua yang harus kita lakukan agar kita itu bisa minta maaf atau berbakti pada orang tua. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, semoga sehat terus, amin. Amin. Mau tanya? Ya. Satu, amalan apa agar rezeki lancar dan terbebas dari hutang piutang? Wah, ini mantap ini pertanyaannya untuk semua. Saya kira yang tanya hutangnya sedikit, justru yang nggak tanya itu hutangnya banyak. Nah, agar bapak ibu terhindar dari hutang. Rasulullah pernah ngintip Pak, ngintip di masjid. Kok ada sahabat gak mulai-mulai ke masjid Pak? Dilihat Rasulullah, langsung tanya sahabat dalam Rasulullah. Siapa? Abu Dzar bin Rasulullah, Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Abu Dzar. Lopo gak pulang? Susah Rasulullah. Lopo hutangin? Oke. Apa kata Rasulullah? Baca ini seusai salam. Allahumma alhib anil hamma wal hazan. Coba sama-sama. Allahumma alhib anil hamma wal hazan. Allahumma ya Allah, alhib hilangkan anil dari saya Allah al-hamma, rasa sedih, wal hazan dan susah. Di situ maksudnya sedih dan susah. Kalau alham itu sedih karena gelisah dalam hatinya, uang banyak tak, bojo wayu, rumah gede, jabatan pokok lengkap tak, tapi hatinya gelisah, itu namanya ham. Kalau hazan mungkin kehilangan, mungkin hutangnya, oke, itu hazan. Sehingga Rasulullah mengajarkan itu agar kita terbebas dari segala kesusahan, baik karena kehilangan atau kesusahan karena hutang. Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Apa lagi? Oh, nanti bisa tulis ya. Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Tuh. Yang kedua, berapa rakaat sholat tahajud dan duha yang baik? Oh, kalau di dalam fikih disebutkan bahwa aqallu duha rakaatain. Sholat duha paling sedikit 2 rakaat. Wa aktaruha paling banyak duhanya data asyrata rakaatan 12 rakaat. Wa afdaluha paling afdalnya duha sama di rakaatin 8 rakaat. Itu menurut pendapat ulama. Kenapa 8 rakaat? Karena Rasulullah yang sering 8 rakaat. Tahajud, kalau tahajud tidak ada penjelasannya. Tahajud minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Berapa rakaat? Tidak ada ketentuan ulama. Karena tidak ada ketentuan, maka semakin banyak, maka semakin afdal. Apa kata Rasulullah? Ajruki ala qadri ta'ati pada Aisyah. Rasulullah bilang pada istrinya Aisyah, pahalamu sesuai dengan jerih payahmu. Seberapa payahmu, seberapa capekmu, maka segitu pahalanya. Sholat 2 rakaat dengan 12 rakaat capek mana? 12. Nah, berarti pahala 12 dari oke. Tinggal satu. Adakah di alam dunia ini orang-orang yang menyekutukan Tuhan dengan bersekutu kepada setan dan jin? Apakah hukuman dan sanksi orang yang menyekutukannya? Syirik. Syirik itu dosa besar.
Orang syirik dianggap keluar dari Islam. Syirik Pak, menyekutukan Allah. Itu syirik. Syirik itu menurut Imam Ghazali ada dua. Ada dua. Ada dua. Ini Pak. Ada dua. Syirik itu ada dua. Syirik jadi yaitu menyekutukan Allah dengan berhala, menyekutukan Allah dengan setan. Syirik jadi itu keluar dari Islam. Segera bertobat, ustadzah suruh tobat. Segera baca syahadat dan baca istighfar yang banyak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sering-sering baca syahadat, khawatir omongan kita menyebabkan murtad atau syirik. Itu syirik jadi keluar dari Islam, bahaya, dosa besar. Kemudian yang kedua syirik khafi. Syirik khafi apa? Menurut Imam Ghazali, syirik khafi itu hati, sholat. Kenapa sholatnya kamu kok pakaiannya pakai sulban, pakai ya aku boleh sholat ketok di bawah. Jadi ada tujuan lain selain pahala dari Allah, yaitu ketok dan ketok soleh, ketok bawa tonggong dan seterusnya. Ada nggak Pak? Orang sholat kemusola selain kita ingin dapat pahala, ingin dilihat sama tetangga, biar kelihatan orang soleh ahli sholat berjamaah. Ada nggak? Di sini? Oh, nah, itu kata Imam Ghazali menyebutkan dalam batin amalan dicampur aduk lillahi dengan ghairihi, itu syirik khafi. Tidak sampai keluar dari Islam, tidak sampai rusak akidahnya, tapi suruh sering-sering baca istighfar. Karena sholatnya atau ibadahnya belum sempurna. Saya kira tugasnya selesai. Silakan pertanyaan berikutnya. Ya, monggo. Ini yang terakhir. Sekarang yang lagi viral itu kan di YouTube atau di TV. Itu sama saya mau tanya, apa hukumnya orang menghina Rasulullah? Menghina Rasulullah. Sementara ini kan ada simpang siur, ada yang ini. Saya mohon penjelasan. Menghina Rasulullah, menghina Al-Quran, menghina agama, menghina malaikat. Jangankan Rasulullah, istihza'un li sahabatin Nabi, menghina sahabat pun sudah dianggap murtad. Menghina. Nah, bagaimana kalau Nabi? Ya tambah gak boleh kalau niatnya menghina. Tetapi kalau niatnya tidak menghina, misalkan hanya salah pemilihan kosakata, misalkan ada salah pemilihan kosakata atau keprosot apa namanya, kepleset ngomongnya, kan bisa lah ya orang bisa jadi, maka tidak. Apalagi kalau dalam kasus di YouTube itu ada klarifikasi, tidak ada maksud menghina, berarti itu tidak termasuk kategori murtad, tidak termasuk kategori berdosa karena tidak ada unsur istihza, hanya pemilihan kata yang salah sudah diklarifikasi dan diminta maaf. Itu yang kasus kiai itu ya. Itu. Kalau yang kasus ibu sepertinya nggak ada itu ya. Kalau yang ibu ya, yang ibu itu nggak ada. Sehingga kalau ada unsur istihza itu murtad. Kalau tidak istihza, tidak ada menghina, hanya kepleset ngomong, nah itu tidak sampai murtad. Kata Bu, saya gitu. Silakan yang lain, barangkali ibu mau tanya Bu. Ada. Ini makanan sudah habis. Kalau dari lepas, enggak. Ini komandannya. Kalau misalkan pas ya imamin terus di belakang itu ada makmum yang pas kita sujud dia belum sujud. Kalau pas kita udah berdiri dia masih lama dalam sujudnya. Apakah kita menunggu dia sujud? Pas kita, maksudnya kita itu makmum. Imam, kita imam. Kemudian kita sudah berdiri, ada makmum, sujud. Banyak itu, terutama di masjid-masjid perkantoran. Lama, saya kok
Terkadang ya orang itu makmum itu Pak Bu, Pak ya, ini. Makmum itu ikut imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diciptakan dalam berjamaah supaya diikuti oleh makmumnya. Imamnya berdiri, ikutlah berdiri. Imamnya duduk, ikutlah duduk. Imamnya sujud, ikutlah sujud. Imam bangun dari sujud, bangun dari sujud. Gak usah ditambah-tambahin sendiri dengan tentang ingin memperbanyak doa waktu sujud. Kalau imamnya sudah berdiri, ikut berdiri. Imamnya sudah Fatihah selesai, sujud. Itu namanya gak bagus Pak. Bagus sujud lama itu Pak, berdiri lama, baca lama, tapi dalam konteks sendirian. Jadi imam saja gak boleh lama-lama Pak. Sahabat Mu'adz bin Jabal ditegur oleh Rasulullah ketika sholat isya ketahuan suratnya. Mu'adz, atakunna fattanan, apakah kau akan menjadi orang yang membuat kegaduhan? Kasihan makmumnya. Di dalam makmum al-dhaif ada orang yang lemah, gak terlalu sehat. Ada anak kecil, ada orang sakit dan seterusnya. Ada yang punya kebutuhan. Jangan lama-lama. Ditegur Pak. Sahabat Mu'adz jadi imam ditegur oleh Rasulullah gara-gara ketahuan terlalu panjang. Apalagi jadi makmum. Itu kalau ada Rasulullah marah itu, kamu itu jadi makmum. Gak boleh. Bahkan kalau sampai terlalu lama bisa batal. Makmum yang nyari itu terlambat, ta'akhur anil imam, terlambat dari imam sampai 3 rukun batal. Makmum terlambat dari imam sampai 3 rukun sholat batal. Kalau 3, kalau 2 tidak batal. Sampai 3 rukun batal. Sedangkan makmum mendahului imam 1 kali hukumnya makruh, 2 kali batal. 2 misalkan imamnya mencoba Fatihah, makmumnya rukun, nah itu batal karena mendahului imam 2 rukun, apa? Fatihah dan rukun. Kalau imamnya rukun kemudian makmumnya mengira sudah sami Allah, sudah iktidal, akhirnya berdiri, itu tidak batal karena satu. Sami Allah ini ada cara makmum. Imamnya ternyata rukuk Pak. Bagaimana makmumnya? Apa balik rukuk? Jangan. Kalau balik rukuk batal karena dianggap rukuk 2 kali. Kewajiban makmum menunggu imamnya sampai iktidal, sampai berdiri. Bagaimana kalau makmumnya agak berdiri? Iktidal, ternyata lama-lama rubuh sakit. Ya biar enggak pusing-pusing bagian langsung mufarqah, pisah atau imam. Pokoknya kalau ada masalah dalam sholat Pak, biar gak pusing-pusing. Selain sholat Jumat, biar gak pusing-pusing kalau ada masalah, lebih baik langsung mufarqah ketimbang gak jelas. Ini gimana itu? Heboh. Subhanallah. Akhirnya Pak, lebih baik langsung mufarqah kalau sekiranya tidak jelas. Kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat tak boleh mufarqah Pak. Karena sholat Jumat itu harus awal dan akhirat harus dilakukan secara berjamaah. Nanti saya kira silakan terakhir. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Ustaz, di mana kita sebagai umat Islam kalau 40 hari dalam sholat 40 hari? Ya, mengikuti takbir yang pertama. Jadi selama 40 hari kita mengikuti takbir pertama, baik itu isya, maghrib dan seterusnya. Itu apa penjelasannya untuk faedahnya apa? Gitu. Itu aja. Ada penjelasan di dalam fikih seperti antara lain penjelasan Syekh Ibrahim Al-Bajuri disebutkan bahwa orang yang sholat berjamaah selama 40 hari istiqomah, tak pernah putus dan mengikuti dari awal. Dari takbir itu maksudnya dari awal, tidak pernah terlambat, tidak pernah jadi makmum masuk. Maka dia mendapatkan 1 pahala seperti orang pahala haji mabrur. 1 penjelasan ulama.
husnul khotimah. Yang ketiga, orang itu kehidupannya, bukan hidupnya, kehidupan secara ekonomi akan lebih lancar, lebih berkah, usaha yang lebih maju dan seterusnya. Kata tetangga, saya tak pakai sholat-sholatan, tapi usaha saya maju. Maju selangkah orang yang di belakang yang lain yang maju ke jalan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya, maju dalam usaha semakin sukses. Kata Pak ya? Saya kira Bapak bertanya terakhir. Imamnya itu salah baca. Salah baca, bacaan apa? Ya bacaan apa? Surat. Surat pendek itu. Surat. Itu sampai 3 kali salah. Akhirnya dia berubah ke surat lainnya. Bagus itu. Daripada muter-muter, kata anak saya, daripada muter-muter terkait dengan bacaan surat yang dihafal, lebih baik banting setir ganti surat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Gak ada yang mengingatkan makmumnya. Sebenarnya makmum kan langsung tarik knalpotnya. Lakum dinukum waliyadin. Makmumnya gak ada yang bilang gitu, muter bingung. Ganti saja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Aman Pak. Itu namanya surat penyelamat. Gitu, daripada muter. Makanya kalau sekiranya nggak terlalu hafal bacaan surat itu, jangan dicoba di sholat. Jangan dicoba di sholat, hilang Pak. Terkadang sudah hafal luar kepala, korek lagi Pak. Suaranya bagus, Ustaz, korek terkenal, hafalan luar kepala. Karena mendengar lehernya jenderal di belakang, langsung hilang Pak. Allahu Akbar. Iya, saya setuju. Sholat berdua. Ada santri, Allahu Akbar berdua. Wis bacaan Fatihah, faedah muka. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai berdua. Ini kan perasaan masih satu. Maknanya kan berdua dengan kepala. Wa yaqulu alaihim ternyata makmumnya sekitar ada 40 orang. Wow, kabur. Saya kira tidak. Sebentar, apa istilahnya? Apa ya? Kaget. Ya ampun, langsung kabur gitu. Dia jangan gitu. Makanya harus anak-anak itu juga, pemuda-pemuda itu juga harus latihan. Karena ada itu, pemuda-pemuda. Latihan adat dulu ya. Langsung jangan imami, jangan langsung imami, nanti jangan imami. Kurumu amin, nah itu ada dulu atau iqamah dulu, itu latihan. Sebab kalau latihan nggak bisa Pak, langsung imam berdek Pak. Saya itu berdek. Saya juga dulu begitu, nggak pernah latihan, suruh imam langsung. Dulu SMA, langsung suruh imam Pak. Berdek hampir roboh Pak, imam tarawih di Masjid Agung. Saya tidak perlu Pak, tapi Pak roboh. Sholat tarawih misalnya enggak, karena kalau di daerah saya itu tarawih itu disuruh ngimami yang remaja yang sepuh-sepuh misalnya bagian berat sepuh-sepuh tarawihnya mudah-mudahan. Kenapa mudah-mudahan? Karena mudah-mudahan energinya lebih giat. Jadi tarawihnya cepat gitu. Saya kira ya, mungkin bermanfaat dan silakan kepada Allah SWT. Kita sempurnakan dengan